Ruby, selamat siang. Selamat siang. Iya, Pak, bagaimana ini dengan imbauan Presiden yang meminta agar para menterinya pantang mundur dalam menyetop ekspor bahan mentah seperti biji nikel keluar negara, Pak? Saya rasa tepat itu sebagai Presiden memerintahkan menterinya untuk jangan mundur, jangan kalah sebelum berperang ya, menghadapi biar kita WTO bisa menikmati ini. juga ya, Pak ya. Iya, sebab apa? Kan tujuannya agar bahan tambang yang ada di perut bumi. Jadi kekayaan sumber daya alam khususnya tambang yang ada di perut bumi. Itu jelas-jelas di dalam konstitusi kita pasal 33 UUD 45 itu harus dikuasai negara dan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Itu. Ini WTO tolong dikasih tahu bunyi pasal 33 UUD 45. Nanti menteri yang menghadapi WTO tolong pasal 33 ini disampaikan ke WTO. Jadi hak Indonesia untuk mengupayakan agar kekayaan yang ada di perut bumi, khususnya tambang, katakanlah sekarang nikel begitu, nanti tambang-tambang yang lain juga, itu harus pengelolaannya untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat Indonesia. Jadi presiden siapapun yang berkuasa, ini tugas presiden itu. Ya, jadi hadapilah WTO itu untuk kepentingan bangsa dan negara harus menang dan pasti akan menang ya kalau bisa menjelaskan apa makna pasal 33 UUD 45 itu. Yaitu mulai dari hulu sampai ke hilir. Jadi tambang yang merupakan kekayaan alam kita berupa sumber daya alam di perut bumi, yang sisi hulunya namanya penambangan, kegiatan penambangan nikel, kegiatan penambangan migas, kegiatan penambangan tembaga dan seterusnya. Itu sisi hulu. Sisi hulu daripada industri berbasis tambang, ya. Industri berbasis tambang dari hulu ke hilir, ini namanya terintegrasi, ya. Dari hulu sampai hilir, untuk bisa diatur sedemikian rupa sehingga amanat pasal 33 itu tercapai. Amanatnya apa? Untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Tapi saat ini aturan tersebut bagaimana, Pak? Apakah memang sudah berpihak untuk kesejahteraan rakyat sebesar-besarnya, Pak? Nah, itu dia sekarang ingin saya jelaskan. Nah, masalahnya, ya, undang-undang yang mengatur tentang sumber daya alam di perut bumi, lebih konkret sumber daya mineral, diatur dalam undang-undang Minerba namanya, ya. Itu undang-undangnya yang terbaru Undang-Undang Nomor 3 tahun 2020. Ya. Nah, sayangnya sistem yang mengatur pengelolaan minerba di tanah air, tentu termasuk nikel di dalamnya ya, mengikuti sistem zaman kolonial. Ini sudah lama saya teriak, tapi nggak pernah didengar sama pemerintah. Jadi kelemahan fatalnya undang-undang yang mendasari pengembangan nikel, undang-undang yang mendasari pengembangan tembaga, pokoknya semua minerba itu masih menggunakan sistem zaman kolonial. Tolong wahai para menteri, dengarkan, masih menggunakan sistem kolonial, yaitu sistem izin usaha pertambangan atau izin konsesi. Jadi investor yang masuk ke Indonesia kalau sudah memperoleh konsesi, konsesi itu dulu diberikan wewenangnya ke bupati, ke gubernur. Wewenang itu, konsesi itu izinnya dikeluarkan oleh bupati, oleh gubernur, lalu sekarang oleh Kementerian SDM. Konsesi, ya. Konsesi ini adalah sistem zaman kolonial. Undang-undang penambangan tambang zaman Belanda namanya Indieseminwet tahun 1890. Ini yang tidak sesuai dengan pasal 33 masalahnya. Ya, tidak sesuai. Apa poin yang paling krusial di konsesi zaman kolonial ini, Pak? Di zaman kolonial, konsesinya adalah nggak ada ketentuan secuil pun di dalam undang-undang zaman kolonial ini yang menyatakan bahwa tambang di perut bumi ini harus ditambang, lalu diatur dan seterusnya, dibikin kebijakan sedemikian rupa sehingga negara
Negara RI memperoleh bagian keuntungan jauh lebih besar harusnya dari keuntungan para investor. Ya. Nah, itu sudah dikasih contoh undang-undangnya. Undang-undang nomor 60 PRP tahun 1960 dan Undang-Undang nomor 8 tahun 71. Caranya agar pasal 33 itu diterapkan dalam pengelolaan sumber daya alam berbumi, caranya tolong dengar. Negara harus membentuk perusahaan negara untuk mengelola kekayaan di berbumi ini, sebab harus dikuasai negara ini. Ya, nggak boleh langsung dikasih izin penambangan kepada bukan perusahaan negara. Nggak boleh. Ya. Harus perusahaan yang di bawah pemerintah ya Pak ya? Bukan di bawah pemerintah, di bawah perusahaan negara yang sebentar. Perusahaan negara yang dibentuk dengan undang-undang. Nggak boleh perusahaan BUMN dibentuk dengan notaris. Ya, bukan itu maksudnya. Dikuasai negara itu harus dikelola oleh negara melalui perusahaan negara yang dibentuk oleh negara lewat undang-undang. Dan perusahaan negara dikasih wewenang oleh undang-undang, dalam ilmu hukum namanya wewenang kuasa pertambangan. Hanya diberikan kepada perusahaan negara, sebab itu milik negara di berbumi itu. Nah, investor dari manapun boleh masuk, ya, termasuk dari Amerika, dari Jepang, dari manapun boleh menambang di Indonesia. Tapi mereka itu berkontrak dengan perusahaan negara yang saya sebut tadi. Kontraknya B2B, ya. Lalu bagi hasilnya pembagiannya Indonesia harus memperoleh bagian lebih besar dari keuntungan bersih mereka. Itu yang sesuai dengan pasal 33 UUD 45 dan sudah dicontohkan oleh Undang-Undang nomor 44 tahun 1960 dan Undang-Undang nomor 8 tahun 71 di sektor migas, di mana dulu Pertamina sebagai pemegang kuasa pertambangan. Jadi Pertamina menguasai migas di berbumi, hanya Pertamina yang berhak menambang migas di berbumi, lalu Pertamina boleh mengundang investor manapun berkontrak dengan Pertamina, namanya Pertamina itu pemegang kuasa pertambangan secara B2B antar dua perusahaan, lalu pakai bagi hasil, kontrak bagi hasil. Standar bagi hasilnya itu 65% keuntungan untuk negara, 35% untuk investor migas. Ya, nanti akan kita bahas lebih lanjut soal B2B tadi Pak. Kita akan sambut dulu pendengar yang ingin bergabung dengan obrolan kita. Sudah tidak sabar ini nampaknya Pak. Ada Pak Faisal dari Depok. Selamat siang Pak Faisal. Selamat siang, Assalamualaikum Mbak. Waalaikumsalam. Pak Kurtubi, sehat? Ya, waalaikumsalam, alhamdulillah. Pak, mohon dijelaskan gini Pak, itu Bapak tadi yang bacain undang-undang itu sudah ada sejak lama dan berganti beberapa presiden. Yang baru kita rasakan, negara baru merasakan dengan adanya tidak ada ekspor nikel dan segala macam di zaman Pak Jokowi. Cuman begini Pak, kapan Pak Jokowi kan tinggal sebentar, tidak lama lagi, dan apakah ini ada mafia, bukan migas lagi Pak, mafia dunia gitu Pak, karena sudah menyangkut Eropa, menyangkut Asia, menyangkut Afrika dan segala macamnya. Karena mereka memang ya, Indonesia ini ya istilahnya di dalam Al-Quran pun juga disebutkan, apapun isi perut bumi Indonesia ini sangat melimpah ya, seperti yang kita tahu selama ini berpuluh-puluh tahun Freeport pun kita baru berhasil sedikit ini, baru sekarang ini Pak. Nah, kedepannya kira-kira akan seperti apa Pak? Tadi kan kalau perusahaan dulu kan, kebetulan dulu kan ada total, ada segala macam, nanti akhirnya dengan revisi undang-undang yang baru itu tadi yang disebutkan Pak Kurtubi akhirnya tidak terbagi. Padahal pada waktu itu kalau nggak salah cuma dapat 20 atau 15%, tapi makmurnya itu perusahaan asing seperti itu, tapi negara kita begitu separuh tapi dapatnya. Nah, karena SDM-nya ini Pak, kita yang ngeri ini Pak. Apakah memang ada seperti itu? Karena kalau hanya cuman, saya kira mungkin ada 1000 seperti Pak Jokowi ya, yang seharusnya Pak Jokowi juga tidak menghimbau kepada menterinya, karena ini memang sudah di undang-undang sudah jelas bahwa bumi laut dan itu untuk kemakmuran bangsa dan negara. Mohon penjelasannya Pak, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Faisal dari Depok sudah bergabung. Pak Kurtubi, kita tahan dulu, kita akan sambut lagi. Ada Pak Rudi dari Ciputat yang ingin bergabung Pak. Pak Rudi, selamat siang. Selamat sore Elsinta. Sore Pak, silakan Pak. Ya, selamat ulang tahun dulu Elsinta. Terima kasih Pak Rudi. Luar biasa. Selamat sore narasumber. Dengan Pak Kurtubi Pak. Pak, siap. Ya. Dengan Pak Kurtubi saya sangat
salut dengan Pak Kuturbi ya, begitu luar biasa menyampaikan yang didasarkan dengan undang-undang. Kalau saya semuanya sangat setuju apa yang disampaikan. Baik, terima kasih Pak Rudi dari Ciputat. Pertanyaannya sudah saya catat, nanti akan kita bahas bersama ya Pak Kurtubi. Kita lanjut ke pertanyaan Pak Faisal dulu nih Pak, yang dari Depok tadi soal mafia dunia ini akan bagaimana begitu? Ya, halo? Ya, Pak Kurtubi, kita sapa satu lagi deh Pak. Ada yang masuk Pak di line telepon lagi, ada Pak Faisal dari Meruya ini Pak. Pak Faisal, selamat siang. Siang, ya, Pak Kurtubi. Ya, silakan ya. Pak. Beliau ini pernah jadi anggota DPR ya. Betul. Satu periode. Apa hasilnya Bapak di sana gitu loh Pak? Pertama, pertanyaannya ini saya jawab. Kedua, sesuai yang pertanyaan yang barusan tadi itu sangat menyentuh. Kenapa para pengamat intelektual dan politikus diam semua? Apa memang negara kita ini udah terjual gitu loh? Maaf, mudah-mudahan nggak terjual lah gitu. Tapi dengan disampaikan oleh beliau tadi itu harus sangat mengerikan, anak cucu kita ke depan akan menjadi orang yang posisinya seperti negara-negara yang gagal. Tapi kalimat gagal ini nggak mau para intelektual menerima. Tapi akan muncul ke sana nanti gitu loh. Sekarang kita nggak rasakan. Tapi dengan perjanjian sekian puluh tahun dikeruk habis, yang levelnya katanya perusahaan apa istilahnya, boleh Alibaba lah gitu loh. Kenapa semua diam gitu loh? Apakah akademisi, praktisi, cuma Pak Ketupi doang teriak, tapi duduk DPR juga nggak mampan gitu loh. Terima kasih. Terima kasih Pak Faisal dari Meruya. Menggelitik ini Pak pertanyaannya ya Pak ya. Betul. Iya. Pak Faisal dulu deh Pak, yang dari Depok tadi soal mafia ini Pak, silakan Pak Kurtubi. Ya, apa namanya, bicara soal mafia ya, apa namanya, hampir semua sumber yang ada cuannya ya, dan ada keterlibatan banyak pihak ya, banyak itu praktek-praktek apa namanya mafia tadi itu, ya rupa-rupa bentuk dan wujudnya ya. Tetapi ingin saya jawab dulu yang terakhir ini, apa namanya Pak Faisal. Pak Faisal juga namanya? Iya, sama Pak. Faisal. Ya, jadi betul saya di Komisi 7 periode DPR kemarin. Apa namanya, waktu periode kemarin DPR itu menyusul RUU apa namanya Minerba yang baru. Sebab Undang-Undang Minerba nomor 4 tahun 2009 harus diganti. Ya, saya sudah sarankan kepada DPR Komisi 7 itu supaya dalam membuat Undang-Undang Minerba yang baru jangan lagi mengikuti model zaman kolonial, saya ulang, zaman kolonial, sebab Undang-Undang nomor 4 tahun 2009 itu masih zaman kolonial, ya, masih menggunakan sistem konsesi. Ya, saya sarankan kepada sejawat saya di Komisi 7, saya tidak masuk panja waktu itu, supaya Undang-Undang Minerba yang baru ini jangan lagi menggunakan model konsesi, yaitu izin usaha pertambangan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Dulu pemerintah daerah, bupati, gubernur, sekarang pemerintah pusat yang mengeluarkan konsesi atau izin usaha pertambangan itu zaman kolonial. Nggak boleh dipakai lagi. Yang benar itu adalah nikel atau tambang apapun di bumi harus dikuasai negara. Caranya untuk dikuasai oleh negara, saya ulang pelan-pelan, negara membentuk perusahaan negara untuk mengelola. Khusus sumber daya mineral ya? Ya, lalu perusahaan negara yang dibentuk ini dikasih kuasa pertambangan namanya. Hanya dia saja yang boleh menambang seluruh Indonesia. Itu ya. Lalu boleh membuka investasi dari manapun, welcome, kita permudah. Ya. Caranya mereka itu berkontrak dengan perusahaan negara ini. Tidak lagi minta izin dari bupati, dari gubernur, dari menteri SDM. Ya. Jadi kontraknya namanya kontrak bagi hasil. Di mana modalnya dari mereka, kalau tidak ketemu yang rugi mereka sendiri. Kalau tidak ketemu tambangnya, eksplorasinya gagal katakan ya, tidak ketemu cadangannya, ya rugi 100% mereka. Nah, kalau ketemu, nah itu baru kita bagi.
Pembagiannya, keuntungannya, ya, standarnya kalau di migas itu 35% untuk mereka, investor dari manapun, 65% untuk negara. Itu mencerminkan pasal 33 UUD 45. Tidak bisa dibantah itu. Ya. Itu, jadi ya, sebesar-besar kemungkinan. Siapa ya, jelas siapa. Ya, jadi, nah, investor itu bisa bergerak dari hulu sampai hilir. Ya, jadi yang sudah berjalan itu di migas, ya. Di migas dari hulu sampai hilir dikuasai negara oleh Pertamina namanya. Ya. Di sisi hilir Pertamina itu yang mengembangkan cadangan gas besar yang ditemukan oleh investor migas, cadangan gas gede-gede. Ya, di Aceh, di Kalimantan Timur, di mana-mana itu dikembangkan oleh Pertamina, dibangun pabriknya oleh Pertamina. Nah, Pertamina tidak memakai APBN, memakai pinjam uang di bank. Nah, karena Pertamina sebagai pemegang kuasa pertambangan, pihak bank internasional itu menghargai, memberikan trust tinggi kepada Pertamina. Karena dia yang berhak mengembangkan SDA di perut bumi, SDA migas di perut bumi. Memperoleh pinjaman dengan bunga murah. Sukses berhasil membangun pabrik LNG skala besar di Alun, di Aceh, sama di Badak, Kalimantan Timur skala besar. Indonesia menjadi eksportir LNG terbesar di dunia. Catat ini. Tapi apa yang susah sih Pak dari perubahan aturan soal energi dan mineral itu dari konsesi menuju perusahaan pemerintah, milik pemerintah itu Pak? Apa yang bikin susah? Ini karena sekarang yang bikin susah, kalau mau merubah yang mengelola itu perusahaan negara, ini undang-undangnya harus dirubah dulu. Undang-undang Minerba nomor 3 tahun 2020. Sebab undang-undang Minerba yang baru ini, di mana saya duduk di DPR kemarin, tapi saya tidak ikut menyetujui sebab saya berpendapat harus menggunakan pasal 33 di mana perusahaan negara yang mengelola. Lalu investor berkontrak dengan perusahaan negara dan ada bagi hasil negara memperoleh bagian lebih besar. Itu konsep saya. Tak diterima, tapi yang diterima adalah ikut zaman kolonial. Ya, alasannya apa Pak? Boleh disampaikan di sini Pak. Alasannya tidak diterima apa Pak? Saya tidak ngerti, saya sudah tidak di DPR lagi. Sebab Undang-Undang nomor 3 tahun 2020 itu disahkan setelah saya tidak di DPR. Catat ini mohon pendengar. Itu disahkan setelah saya tidak duduk lagi di DPR. Itu. Jadi ya silakan, tanggung jawab sekarang. Hadapi itu. Ini nggak sesuai dengan pasal 33 Undang-Undang Minerba yang baru ini. Saya khawatir ini begitu lemah posisi kita kalau lawan WTO kalau ini. Nah, sekarang tinggal begini saran saya kepada para menteri yang nggak boleh kalah sesuai dengan instruksi Pak Jokowi menghadapi WTO, bilang saja bahwa di sektor hilir untuk sementara kami menggunakan investor dari Cina, katakan terus terang saja. Hilir ini setelah output smelter di tambak ini industri hilirnya diberikan kepada pihak Cina, investor Cina. Nah, itu bilang aja darurat, ya. Ini konstitusi mengharuskan mestinya nih perusahaan negara di hilir itu. Sama juga Pertamina membangun pabrik LNG di Arun sama Badak, bilang tadi. Di Arun sama Badak berhasil dengan investasi besar, bunga murah dari perusahaan dari bank-bank internasional. Pertamina itu ya, karena dia memegang kuasa pertambangan. Nah sekarang nggak ada kuasa pertambangan diberikan kepada perusahaan negara ini, baik di nikel, di semua tambang minerba nggak ada itu. Dia sebab pakainya sistemnya konsesi. Kalau sudah memperoleh izin dari bupati, izin dari gubernur, izin dari menteri, terserah dia mau jual, mau bikin apa. Nah sekarang mereka diwajibkan membangun bikin smelter, alasannya nggak mampu. Sudah 20 tahun diberikan kewajiban harus bangun smelter. Penambang minerba ini tidak bangun smelter. Iya, adanya apa? Bahan mentah diekspor terus. Itu yang terjadi. Ya, karena mereka ini saya memperoleh izin usaha penambangan konsesi. Ya terserah saya. Jadi Pak Qurtubi setuju jika memang perjanjian konsesi itu dihilangkan ya Pak ya? Harus dihilangkan. Tapi kira-kira jika memang membangun perusahaan milik negara, perusahaan negara untuk menggantikan konsesi itu, negara Indonesia ini mampu tidak membangun itu semua dari nol?
Mampu dalam tempo sebulan, mampu. Caranya saya kasih tahu. Di bidang nikel sudah ada BUMN bidang nikel sekarang ini. Cuma mereka tidak memegang kuasa pertambangan. Ada BUMN bidang batubara, ada PTBA batubara namanya. Dia tidak dibentuk dan undang-undang itu. BUMN batubara, BUMN nikel, BUMN mineral-mineral yang lain. Sudah ada BUMN-nya. Ya, tapi tidak dibentuk oleh undang-undang dan tidak diberi kuasa pertambangan. Ini masalahnya di sini. Ini menimbulkan banyak pertanyaan ini Pak, pasti dari masyarakat ini Pak. Iya, Pak, tapi usulan dari Pak Qurtubi ini sudah sampai mana, sejauh mana Pak, selain di internal DPR Pak? Saya sudah buat di medsos begitu luas di media sosial, nanti saya kasih tahu ya usulan saya itu ya di medsos ya. Di medsos sudah ada itu ribuan nyebar kemana-mana ya usulan saya sebelum undang-undang minerba disahkan, meskipun saya sudah di luar di DPR lagi. Nah itu saya sebar itu. Jadi kasihan bangsa ini. Kalau saya tidak bicara, saya benar merasa berdosa masalahnya. Karena saya mengerti, saya harus ngomong. Apapun kata orang, saya tidak peduli. Ya, saya harus ngomong. Makanya meskipun saya sudah tidak di DPR lagi, tetap saya minta agar tidak boleh pengelolaan sumber daya alam, kekayaan alam yang begitu banyak, beragam dan banyak cadangannya, besar cadangannya, kok tega-teganya membiarkan dikelola mengikuti zaman kolonial. Padahal sejak tahun 1960, catat sekali lagi, sejak tahun 1960 sudah ada acuan undang-undang agar kekayaan di perut bumi itu dikuasai oleh BUMN dulu. Negara harus membentuk BUMN atau istilahnya perusahaan negara. Dibentuk dengan undang-undang, diberi kuasa pertambangan, dan itu sudah dipraktekkan di Pertamina. Ya, Pertamina menjadi besar luar biasa. Nggak tahunya dirubah undang-undangnya oleh IMF dengan undang-undang migas nomor 22 tahun 2001. Pertamina dirubah jadi PT Persero, sama juga PT Angin Ribut, PT apa, swasta biasa sama. Pertamina sekarang enggak. Pertamina sekarang tidak memegang kuasa pertambangan intinya. Ya itu jahatnya itu undang-undang minerba itu, undang-undang migas yang baru. Ya, makanya saya usulkan kalau di bidang migas gampang. Kembalikan undang-undang yang dicabut oleh undang-undang migas, yaitu undang-undang nomor 40 tahun 1960 dan undang-undang nomor 8 tahun 71 dihidupkan lagi. Jadi undang-undang migas yang sekarang ini dicabut oleh Pak Presiden lewat perpu. Gampang sekali. Satu hari selesai Pak Presiden mengeluarkan perpu untuk migas dulu ya. Nah sekarang untuk minerba, syaratnya itu gampang Pak Presiden. Caranya, tidak usah ganti undang-undang dulu. Caranya keluarkan peraturan Presiden Republik Indonesia mengenai kewajiban perusahaan-perusahaan minerba yang beroperasi di Indonesia untuk menyerahkan kewajiban pajak dan royalti atau PNBP ke negara sedemikian rupa sehingga pajak dan PNBP yang disetor oleh semua perusahaan yang bergerak di bidang minerba ini, termasuk di bidang nikel, ya, harus lebih besar dari keuntungan bersih mereka yang mereka terima. Itu selesai itu pasal 33 langsung diterapkan. Ini dari penjelasan panjang lebar dari Pak Qurtubi bisa disimpulkan masih banyak PR yang harus dilakukan oleh pemerintah dan terutama masih di internal DPR nih Pak ya. Tidak usah sebentar. Untuk minerba cukup Presiden. Pakai Perpres ya. Mengeluarkan Perpres yang intinya menaikkan prosentase pajak dan royalti yang disetor oleh perusahaan batubara, perusahaan nikel, perusahaan tambang-tambang semua. Sedemikian rupa prosentase pajak dan royalti dinaikin sedemikian rupa sehingga jumlah yang disetor ke negara menjadi lebih besar dari keuntungan bersih mereka. Itu saja kok. Betul. Pak Rudi, ini tadi ada satu pertanyaan yang belum terjawab Pak, dari Pak Rudi di Ciputat yang menilai bahwa sistem B2B nanti akan bobol jika tidak dipatuhi tidak patuh dengan undang-undang Indonesia. Tapi betul. Ya. Kalau butuh pengawasan, sepakat saya. Ya, jadi tentu dibarengi dengan pengawasan yang ketat. Pilih orang-orang yang punya karakter untuk kepentingan bangsa dan negara dan berkeahlian. Ya, kita berpengalaman menempatkan orang-orang di mana, mohon maaf ya, begitu banyak pejabat-pejabat yang memperoleh kekayaan diri sendiri yang diutamakan. Tidak hanya di sektor tambang, tapi di sektor pajak, di sektor mana-mana, kan begitu ini sekarang. Nah, ini membutuhkan pengawasan, lalu membutuhkan keterbukaan. Ya, keterbukaan gampang ini kalau mengontrol
keterbukaan ini di sektor minerba, caranya gampang. Gampang banget. Sehingga rakyat jelata bisa mengontrol. Satu, ya, Kementerian ESDM bertanggung jawab untuk mengumumkan berapa produksi, berapa ton produksi setiap perusahaan. Perusahaan minerba. Berapa produksinya, berapa diekspor. Berapa ton diekspor tiap hari, tiap bulan, tiap tahun. Diumumkan. PT A, PT B sekian, PT C sekian. Dan harga bahan tambang itu pasar dunia sekian. Ya, cukup itu saja yang diumumkan. Di Kementerian Keuangan umumkan. Jumlah pajak yang disetor oleh perusahaan A sekian, perusahaan B sekian, perusahaan C sekian. Ya, PNBP yang disetor oleh perusahaan A, B, C sekian. Nanti kan bisa ketahuan. Dijumlahin, ini masih gede keuntungan yang diperoleh daripada yang disetor ke negara. Itu cara ngontrolnya gampang banget dong. Sekarang semua punya HP, punya apa, semua pakai online misalnya, dipermudah. Oh, ini soal data kok. Bisa itu dibuka. Terakhir ini Pak Qurtubi. Ini terakhir ini kan RI kalah gugatan nikel di WTO. Saran dari Pak Qurtubi yang harus dilakukan pemerintah saat ini apa? Nah itu. Pemerintah RI mengeluarkan Perpres. Mewajibkan semua investor yang bergerak di bidang minerba, termasuk nikel, ya, harus menyerahkan pajak dan royaltinya ke negara lebih besar dari keuntungan mereka. Ya, nah untuk bisa negara memperoleh pemasukan APBN maksimal dari pengelolaan sumber daya alam, maka tambang itu tidak boleh dijual, produksi tambang tidak boleh dijual dalam bentuk bahan mentah. Catat itu ya Pak ya. World Bank itu, ya, nggak boleh kami menjual bahan mentah dari produk-produk pertambangan kami. Sebab konstitusi kami mewajibkan pemerintah siapapun yang berkuasa harus bisa memberikan manfaat maksimal kekayaan alam kami, tambang-tambang kami untuk bangsa dan negara kami. Caranya adalah sebanyak mungkin pengelolaannya, ya, prosesnya, ya, setelah penambangannya di sisi hulu itu juga harus memberikan keuntungan dan royalti kepada negara yang lebih besar dari keuntungan bersih mereka. Jadi pajak royalti yang disetor oleh sektor hilir perusahaan-perusahaan minerba juga harus lebih besar yang diterima negara dari pajak dan PNBP-nya dibanding dengan keuntungan mereka, baik yang bergerak di hulu maupun di hilir. Nah sekarang katakanlah perusahaan dari Cina yang di hilir di nikel, nah itu aja direvisi, kewajiban mereka harus setor ke negara Republik Indonesia, kehendak konstitusi harus lebih besar dari keuntungan Anda. Ya baik, terima kasih banyak Pak Qurtubi atas waktunya. Semoga bisa didengarkan oleh para pemerintah yang saat ini sedang tengah berjuang begitu. Terima kasih Pak Qurtubi.